Kita akan membahas mengenai yang disebut dengan tragedi kematian Tuhan atau proklamasi yang disampaikan oleh suatu insan manusia yang disebut dengan God is dead, yang dimana pernyataan ini melekat dalam suatu ingatan yang dimana seseorang itu yang bernama Nietzsche. Ya, Nietzsche ini adalah suatu filosofer. Jadi kalau menurutku yang disampaikan oleh Nietzsche ini itu melambangkan dirinya, dimana dia melambangkan dirinya pada suatu tingkat kesohoran karena suatu pernyataannya ini seperti dalam suatu berabad-abad gitu ya. Nah, tidak heran juga dari pernyataan yang disampaikan oleh Nietzsche ini, ya, dia mendapatkan suatu berbagai stigma yang dimana ya dijuluki sebagai sang penjaga Tuhan karena suatu konteks yang disebut dengan suatu kematian Tuhan atau Tuhan telah mati di situ. Jadi yang diidentikan Nietzsche ini disebutkan identik disebut dengan ateisme oleh banyak orang. Ternyata menurut beberapa suatu konsep itu sebenarnya dia lebih pantas ya berada pada posisi tengah yang dimana bukan juga disebut sebagai anti agama dan juga sebagai orang yang agama. Jadi di tengah-tengah terhadap konteks itu. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena walaupun kita menganggap dari pernyataan Nietzsche yang disebut dengan Tuhan telah mati, ya kan? Tuhan telah mati. Ini sungguhnya konsep yang dipahami oleh Nietzsche itu adalah Tuhan uh, yang mempunyai suatu insan yang sewenang-wenang gitu loh. Tuhan yang diktator gitu. Tuhan yang enggan dikritik gitu, dan dia bertindak tidak adil terhadap manusia. Jadi ada filsuf yang bernama Carl Zoll yang dimana mengatakan bahasanya yang disampaikan oleh Nietzsche ini dia itu membenci Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Tuhan yang dibencinya itu bukanlah Tuhan, karena tentu kita harus tahu bahwasanya Tuhan itu sebagai pembatas kemanusiaan kan gitu. Tentu ada sesuatu yang membedakan Tuhan dan kemanusiaan itu. Maka pembatas itu harus dibongkar kan gitu. Manusia harus membebaskan diri dari janji palsu dunia. Manusia harus bebas daripada ilusi yang diletakkan di seberang. Sama dengan manusia yang harus percaya bahwa ia mampu membuka masa depannya sendiri. Kesetiaan untuk senantiasa membunuh atau meniadakan dalam diri konsep Tuhan setidaknya akan menyadarkan manusia atas kemampuan yang tidak pernah final dan mutlak atau yang disebut dengan God is dead, bukan hanya menganjurkan untuk menyangkal pandangan atau gagasan dianggap sebagai absolut yang dimana berhubungan dengan ketuhanan, tetapi menyiratkan tentang kesadaran atas penemuan yang paling sublim, yaitu apa? Yaitu pengakuan atas batas-batas manusia, sehingga memang tak akan pernah mampu untuk memvisualisasikan Tuhan itu sendiri. Meski kita atau media tetap harus melakukannya. Tuhan yang ada dalam benak, kesadaran dan pengalaman hidup manusia, ya, bukan dia dalam kesempurnaan. Jadi pisahkan antara bagaimana kita memikirkan Tuhan dan bagaimana konsep Tuhan itu sebenarnya. Itulah konsep daripada Tuhan telah mati. Thank you.